Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi ada sekilas informasi dari cuplikan video saya karena permasalahan harddisk itu memang sering kita temuin, terutama kita itu pengguna laptop dan komputer. Bahkan PS juga bisa kena kok. PS2, PS3 dan seterusnya sampai PS5 karena kalau penyimpanan dia masih harddisk yang piringan, harddisk yang piringan atau yang besi dalamannya itu. Nah, kenapa harddisk itu bisa rusak padahal kita makainya tiba-tiba besoknya lemot gitu. Oke, di sini saya akan memberitahu kenapa harddisk itu bisa rusak. Karena memang penyebab utamanya itu ada korup di file sistemnya. Cuma terjadinya korup itu adalah tersangka utamanya bukanlah harddisk atau bukan, mungkin ada yang bilang atau emang ini sih fakta kalau mati lampu atau dimatiin paksa atau di reset gitu akan menyebabkan harddisk itu rusak. Ya, itu benar. Kerusakannya karena dia ketika sedang memutar, sedang menulis, membaca data, tapi ketika mati lampu dia tiba-tiba berhenti mendadak. Istilahnya kayak kita lagi muter gangsing terus kita paksa berhenti mendadak, itu akan terjadi kesalahan fatal bagi harddisk. Memang di gangsing itu cuma ibarat doang ya. Nah, itu emang kejadian umum, tapi ada jangka waktu panjang seperti 2 tahun ke atas. Nah, ini emang sering dialami oleh saya pribadi, yaitu adalah kesalahan di listrik. Nah, listrik, kalau kita bicara listrik berarti kita akan membahas power supply, karena power supply yang bertanggung jawab untuk memberikan listrik ke komputer. Oke, gini, apabila komputer itu memiliki power supply yang tegangannya itu pas, kita bisa ngecek di sistem BIOS. Nah, seperti ini di BIOS. Nah, ini tegangannya cukup dari 12 volt, lalu 3 volt, 3, lalu 5 volt. Nah, ini kalau tegangannya sudah pas di sistem BIOS, berarti power supply kita aman. Tapi tunggu dulu, itu belum menjanjikan kalau power supply kita aman, walaupun power supply kita itu 80 plus gold. Wow. Oke. Karena saya masih membahas power supply. Sebenarnya ini nyambung ya power supply itu ke harddisk. Nah, banyak orang-orang awam itu yang menganggap power supply bagus itu akan aman. Sebenarnya enggak. Itu balik lagi ke listrik rumah kita. Oke. Kenapa power supply ada 3 colokan? 3 colokannya, ingat. Ini AC, dari listrik AC rumah kita itu karena listriknya AC. Nah, yang satu ini adalah masa, yang satu ini adalah plus, satu ini masa, yang ini plus. Nah, yang ini jadi saya. Nah, yang satu ini adalah ground. Nah, apa itu ground? Kenapa ada 3 colokan sedangkan 2 colokan juga udah cukup? Karena ground itu berfungsi untuk membuang arus yang tidak diinginkan, seperti atau polusi dari kulkas atau kompak yang ada beban arus gitu, atau disebutnya EMI, polusi EMI gitu. Nah, kalian bisa dibaca di deskripsi di bawah. Makanya komputer itu bagi saya itu wajib menggunakan ground. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang polusi pada listrik yang sangat berpengaruh pada komponen-komponen komputer. Oke, bertanya soal polusi, yang kita tahu adalah polusi udara atau juga polusi air, pembuangan limbah, dan polusi tanah sebagai macamnya. Namun di listrik juga ada polusinya. Nah, polusi listrik itu diakibatkan oleh sirkuit-sirkuit atau beroperasinya mesin-mesin berat dari PT-PT atau
bahkan rumah kita, TV dan yang lainnya itu ada frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan yang dapat merusak komponen komputer. Nah, polusi itu yang dihasilkan oleh barang-barang tersebut itu disebut namanya EMI. EMI adalah singkatan dari Electromagnetic Interference. Nah, EMI ini sangat berpengaruh oleh komputer. Kenapa? Karena saya sendiri korban. Saya memang sering sekali membeli harddisk karena harddisk saya itu sering bad sector, bad status, bahkan hilang begitu aja gitu. Nah, memang komputer itu sebelum harddisk itu rusak ada pemberitahunya, terutama bagi teman-teman yang loading Windows lemot. Bagi teman-teman yang loading Windows lemot, boleh jadi harddisknya sudah terkena polusi EMI. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, polusi EMI memang berasal dari mana-mana dan nyampailah ke rumah kita. Namun, polusi EMI itu ada filternya. Nah, pada komputer, power supply memang sangat bertanggung jawab terhadap pemberian arus listrik. Nah, untuk power supply yang berkelas, yang harganya lumayan mahal, apalagi yang ada label 80 plus, dia sudah memiliki EMI filter. Namun permasalahannya adalah power supply tersebut EMI filternya tidak bisa bekerja dengan optimal atau tidak bisa bekerja dengan sempurna karena listrik di rumah kita tidak ditanamkan ground. Coba gini aja deh, perbedaannya itu bisa kita lihat sangat jelas. Apabila kita merakit komputer atau nyolok komputer power supply-nya, kita pegang ke setrum. Nah, kenapa? Sedangkan komputer saya yang saya tanam, yang saya pasang groundnya dan dibuatkan filter khusus dari stop kontaknya oleh bapak saya. Jadi ketika saya bongkar pasang komputer itu saya nggak sama sekali terasa kesetrum, karena komputer itu kesetrum itu kita pegang itu adalah akibat polusi listrik yang menumpuk. Jadi ketika kita pegang, kita lah adalah groundnya, seperti itu. Oke, ground itu apa? Ground itu ya fungsinya untuk membuang polusi listrik atau aliran listrik, frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Nah, ground ini apabila mandek atau lama di komponen komputer, polusi tersebut bisa membuat kerusakan pada komputer. Nah, di sini saya akan memberitahu cara kerja komputer dari listrik rumah sampai ke bagian-bagian komponennya. Terutama saya di sini paling membahasnya hard disk. Oke. Yang kita tahu komputer membutuhkan listrik yaitu dari PSU atau biasa disebut juga power supply, disingkat PSU. Nah, PSU ini memang beragam harganya, beragam juga kualitasnya. Namun kalau saya bilang kualitas, semakin bagus kualitasnya memang semakin bagus. Akan tetapi dia tidak mempengaruhi listrik di komputernya. Dia mungkin memberi tegangan lebih, misalnya 800 watt, 650 agar bisa mengangkat VGA atau komponen-komponen yang lain yang butuh tegangan tinggi. Namun, EMI filter pada power supply tidak bisa bekerja optimal apabila di rumah kita tidak ada grounding untuk membuang polusi listrik. Oh, listrik ada polusinya ya? Iya, ada. Listrik ada polusinya. Termasuk power supply juga mengeluarkan polusi. Dari pertama, listrik rumah kita. Dulu sebentar. Oke. Listrik rumah kita memberi tegangan ke power supply. Lalu, listrik rumah kita ini ada polusinya. Ada polusinya atau ada banyak EMI-EMI-nya. Termasuk power supply-nya juga mengeluarkan EMI. Jadi, dia harus dikeluarkan melalui ground. Tapi apabila groundnya tidak ada, alias colokan komputer kita cuma dua colokan, maka
EMI-nya akan tersedak di rangkaian komputer tersebut. Nah, salah satunya adalah listrik listrik atau EMI-nya itu masuk ke motherboard. Nah, di motherboard ini ada kemungkinan kerusakan diakibatkan oleh EMI. Teman-teman juga pernah mengalami motherboardnya rusak, nggak bisa nyala. Dan bahkan ada yang kena sampai VGA-nya. Aduh, VGA sekarang udah selangit harganya dan kena VGA-nya. Yaitu adalah akibat power supply-nya yang tidak bisa membuang EMI atau polusi listriknya. Nah, kita tidak membahas secara detail ke bagian motherboard, tapi dari dari motherboard ini memang tidak secara langsung melalui harddisk karena harddisk ke motherboard ini hanya membutuhkan SATA. Namun harddisk itu membutuhkan power langsung ke power supply yang biasa kita pakai itu SATA power atau ya SATA power. Nah, secara langsung harddisk kita juga langsung menerima polusi polusi EMI. Nah, secara perlahan harddisk kita mulai tidak sehat. Kalau istilahnya saya bisa bisa ngasih istilah tuh seperti perokok gitu. Jadi orang yang ngerokok istilah anak muda gitu. Oh, enggak, gue sehat-sehat aja. Aman kok. Ya aman. Coba lihat masa tuanya. Pasti sakit-sakitan. Dan dokter mana yang menghalalkan rokok? Gak ada. Wah, saya jadi ngebahas rokok. Oke, setelah dari hard disk dia menumpuk banyak EMI, ada sirkuit-sirkuit yang rusak, entah itu di komponennya, papan PCB-nya, ada bahkan ada kerusakan fatal di bagian piringan ininya nih, piringannya nih, dan akhirnya hard disk kita rusak, tidak terdeteksi, dan itu sering saya alami ketika dulu saya punya komputer Pentium 4 itu. Saya mempunyai hadis 1 TB, hanya umurnya hanya 1 tahun. Umurnya hanya 1 tahun. Nah, setelah saya tahu ilmunya dan saya melakukan grounding, alhamdulillah hadis saya bisa sampai saat ini 10 tahun lebih. Hadis saya 320 GB itu dari awal saya beli Pentium 4 sampai sekarang masih terdeteksi ini hadisnya. Walaupun dicek pakai smart harddisk itu sudah mulai minta diganti, tapi masih normal kecepatannya, namun sudah banyak back sektornya. Nah, pada bagian sekarang mari kita uji coba apakah benar kalau kita colok tanpa grounding ada tegangan listrik. Oke, dari kepala ini ada 3 colokan, yaitu plus dan masa, dan bagian tengah-tengahnya itu adalah ground. Nah, bisa dilihat ini adalah colokan power supply atau kabel power supply. Nah, mari kita colokkan ke bagian terminal. Tapi di terminal ini saya sudah pasang ground. Nah, ada 3 tuh. Ada 3 dia. Ini benar-benar murni 3 ya, bukan 2 doang. Nah, kita colokkan. Oke. Sekarang kita lihat, ya, lampunya sudah menyala. Nah, di sini saya menggunakan test pen. Obeng pendeteksi arus. Oke, kita pasang, kita colok. Lihat, lampunya nggak menyala. Lampunya tidak menyala, lihat. Saya sudah adu ke body power supply, tapi lampunya tidak menyala. Lihat. Nah, sekarang kita cabut. Dan sekarang kita akan pasang tanpa ground, yaitu dia lewat terminal T dulu. Nah, terminal T ini nggak ada groundnya, alias hanya 2 colokan doang, plus dan masa. Oke, kita colok dulu ke bagian
temboknya. Dan sekarang kita pasang powernya. Oh, oke, lampunya sudah menyala. Sekarang saya akan mencoba dengan test pen ini. Dan apa yang terjadi? What? Wow, oh lampunya menyala. Oh, ada tegangan, kesetrum. Jadi di sini kita bisa melihat kesimpulannya bahwa kalau komputer tidak ada groundnya, itu benar ada listrik polusi. Dan listrik itu ya bisa memakan barang-barang komponen pada komputer. Dan kita juga kalau pegang juga kesetrum. Itu dia teman-teman sekilas video saya mengenai komputer, terutama masalah grounding. Gimana teman-teman, heran nggak? Saya juga heran loh, ternyata kalau komputer nggak ada grounding juga berakibat fatal di kemudian hari. Tapi ini jangka panjang ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila suka ya di like, apabila tidak suka ya nggak usah ditonton. Apabila bermanfaat silahkan di share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.